Salam itu nama Allah yang maha mensejahterakan. Saya ingin mendoakan semua yang menjawab salam saya hidupnya sejahtera. Amin. Tapi Bunda dan Ayanda tahu apa arti sejahtera? Sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai. Mata airnya tidak pernah kekeringan, daunnya lebat, Anda bisa berlindung dari panas dan hujan. Dan kudoakan buahmu bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga untuk kemaslahatan. Mau nggak? Kudoakan dengan salam. Tapi demi Allah, aku hanya ingin dijawab oleh orang-orang yang beriman saja. Yang nggak beriman, jangan menjawab. Pertanyaannya, apakah orang yang ada di hadapanku ini adalah orang-orang yang beriman? Insya Allah. Sebentar, jangan pakai nama Allah dulu. Aku nanya panjenengan, iya atau tidak? Karena banyak orang menggunakan nama Allah justru untuk melecehkan. Kalian beriman, iya atau tidak? Jangan lantas kamu ngaku beriman, aku begitu saja percaya. Karena Allah pun mengujinya. Sekarang, izinkan tes keimanan. Siap? Siap? Jawab ini kalau Anda orang beriman. Allah ada berapa? Istighfar semuanya. Kesempatan kedua. Allah ada berapa? Istighfar lagi. Terakhir ya, yang benar jawabnya. Nanti kamu ditanya di akhirat begini, siapa Tuhanmu? Allah ada berapa? Istighfar lagi. Setauku iman Gus, mengiyakan secara hati, mengucapkan secara lisan, dan melakukan secara perbuatan. Ya. Diangkat tangannya. Memang ruh kamu sudah terlepas dari jasadmu. Sekarang banyak orang Islam ngaku beriman tapi ngomong doang. Perbuatannya nggak ada, betul atau tidak? Sekali lagi saya tanya, semuanya yang di belakang juga Allah Maha melihat. Ya Basir ya Sami. Allah ada berapa? Angkat, turunkan dulu. Tolong kameramen saat mereka mengangkat tangan, kamu move. Jangan diturunkan sebelum saya bilang turun. Allah ada berapa? Tahan. Putar kamera. Kamera muter, kamera muter. Kamera muter. Cepet. Buat itu. Orangnya ikut muter, mumet dasi. Oke, turunkan. Tepuk tangannya ikhlas dulu semuanya. Itu orang beriman. Antara hati dengan ucapan dan perbuatannya sejalan. Insya Allah yang menjawab salam saya dipanjangkan usianya. Amin. Panjang usia di dalam kebaikan dan kebajikan. Amin. Yang aminnya ikhlas, mudah-mudahan menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi semuanya. Tepuk sekali. Lah. Jamaahmu Gus banyak Gus, tapi enggak kompak. Sekali itu pro. Tepuk sekali. Ini ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Nikmatnya udah dicabut pendengarannya. Ya, siap. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk setengah. Bener kata Kapolsek. Wargane gampang terprovokasi. Kalau setengah niatkan saja tapi tidak jadi dilakukan. Lalu dengan benih yang ikhlas suarakan, tahan, ngik. Ya, ini penting, ini penting. Ini sangat islami sekali. Ya, ya tepuk setengah. Aku nggak lihat loh siapa yang ngomong giginya aja aku lihat itu. Ya weh, tepuk setengah.
Tepuk 1,5. Gus, ini majelis atau PAUD? Gunane setengah itu nepok kalau ada orang ngomongin orang, kita suruh berhentikan tersinggung. Deketin tepuk setengah, nyik, stop. Ngerti? Tes. Ada janda kemarin Bu, baru aja cerai. Masa Bu? Tepok dong, malah dengerin. Tepok, gitu. Malah kebiasaan. Betul lah? Kebiasaan. Oke, tepuk tangan lagi yang ikhlas semuanya. Kurang ikhlas. Kamu belum merdeka ini. Kamu belum merdeka. Merdeka itu dasarnya keikhlasan. Atas penderitaanmu kamu ikhlaskan. Kamu orang yang merdeka. Angkat tangan kamu. Pegang hatimu. Jengkal, 2 jengkal ini. 2 jengkal. Tepuk tangannya di sini. Yang ikhlas. Tepuk tangan ikhlas gini. Tepuk tangan, perbuatanmu tidak jauh dari kemaluanmu. Pantesan hidup kamu itu sering malu-malu. Iya. Ya, kalau tepuk tangan, tangannya tidak jauh dari hatinya. Gus, saya ingin meneruskan apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu, kita sudah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Saya ulang ya. Merdeka itu kita sudah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Ulangi. Jadi orang yang merdeka itu tahu tata tertib, tahu tata krama, sopan santun, tahu haknya, tahu kewajibannya. Kalau orang nih, kita mau ke majelis di sini, dipepet, orang itu belum merdeka, mengambil hak orang lain, betul nggak? Tapi kita yang dipepet juga belum tentu merdeka. Kalau lantas kita ngomong, woi kurang ajar kamu yo, cowok kamu. Itu bukan orang merdeka. Tapi begitu dipepet langsung mengatakan, astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Akan kubacakan Al-Fatihah buat orang itu. Semoga orang itu tidak mengulangi lagi atas perbuatannya kepada orang lain. Cukup aku saja, itu orang merdeka. Karena orang merdeka tahu betul segala sesuatunya sudah ditulis oleh Allah tapi belum dicatat oleh malaikat. Punya suami nyebelin udah ditulis bakal punya suami nyebel. Kenapa ibu mesti marah? Sudah ditulis begitu ibu responnya baik dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dengan kalau kita bilang subhanallah ya Allah langsung contreng, tinta biru, simbolnya air, tempatnya sur. Tapi kalau kita langsung membalas dengan kebencian lagi, mengumpulkan teman-teman kita untuk terus membenci, maka kita langsung disilang, simbolnya warna merah, tempatnya neraka yang penuh dengan api. Jadi hidup itu simpel, sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh. Lalu catatan itu yang kita bawa pulang sebagai amal perbuatan. Angkat tangan semuanya lagi. Elus hatinya, katakan ikhlas ya Allah. Bunda, di sini ada penjara. Penjara apa namanya? Bro? Di Sleman. Cebongan saya pernah datang ke Cebongan, Kerobokan di Bali saya pernah, di Kediri saya pernah masuk, di Sukamiskin saya masuk, di Tangerang Selatan. Ibu baru tahu, ayah baru tahu apa arti merdeka. Mereka tidak lagi merampok, mereka tidak lagi mencuri, tidak lagi jual ganja, tidak lagi jual yang haram. Maka dia sudah merdeka. Apa pekerjaan mereka? Berdoa. Merdeka betul hidupnya di sana. Tapi bedanya penjara wanita dengan penjara lelaki, beda kemerdekaannya. Kalau panjenengan masuk penjara, istri ditelepon, mah bawakan selimut, bawakan aku rokok, dibawakan nggak oleh istrimu? Kira-kira, dibawakan nggak bunda? Tapi begitu ibu masuk penjara, suami langsung menceraikan, betul tidak? Jadi kemerdekaan itu menjadi sudut pandang.
Merdeka sendiri Gus, saya mengenalnya sejak 17 Agustus 1945. 17 Rohman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir. Udah berapa itu? Al-Holik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rozak. Artinya apa ya Rozak? Yang maha memberi rizki. Allah lah yang memberikan rizki kemerdekaan untuk Indonesia, bukan bambu runcing. Lalu siapa di balik kemerdekaan itu? Siapa yang diperjalankan? Para swada-swada, para pahlawan. Termasuk Sudirman, Panglima Sudirman. Tahu dia siapa? Dia seorang pejuang yang di belantara. Dia saking jauhnya masuk ke belantara dia kena malaria. Tahu itu? Dia sakit bunda. Orang yang sakit, yang teraniaya, dikejar-kejar oleh penjajahan. Difitnah. Mau dibunuh, maka doanya dijawab. Dan kala itu adalah Ramadan. Orang sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Jadi kalau Anda tidak percaya, karena siapa kemerdekaan itu? Karena orang-orang muslimin dan muslimah. Puasa, tapi puasanya beda dengan puasa Anda. Puasa yang pertama makan dan mie. Adik kecil puasa. Adik puasa. Puasa Bu. Berarti puasamu sama dengan anak-anak. Tetaplah puasa. Jangan bangga. Tapi puasa nomor 2. Tadi puasa nomor 1. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'at Allah azza wa jalla. Siapa ini? Orang yang berpuasa melawan hawa nafsu. Tapi saya ragu terhadap puasa ini di Indonesia. Karena 3 bulan sudah mesin tiket. Sholat taraweh sudah mulai mengendur. Betul Bu? Orang udah mikirin THR. Saya ragu dengan ini. Tapi puasa jamaah yang ada di sini. Tolong, saya mau ngomong tentang puasa yang ketiga. Puasa kebenaran. Ulangi. Ulangi sekali lagi. Sekali lagi. Puasa apa ini? Ini puasa tingkat Nabi, puasa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang juga. Puasa apa ini? Saya contohkan. Anda tidak berbuat, disangka berbuat. Anda tidak usah menjelaskan, bisa enggak? Ibu tidak melakukan sesuatu, disangka melakukan sesuatu, ibu tidak usah klarifikasi. Tapi pemimpin-pemimpin sekarang sibuk dengan TV-TV-nya, meng-hire wartawan-wartawan. Hei, tak ingatkan, orang yang tidak berbuat, disangka berbuat, dia sedang difitnah. Orang yang difitnah adalah orang yang teraniaya, dan orang yang teraniaya jika dia berdoa, doanya dijawab. Angkat, minta kemerdekaan. Siapa yang melukai ibu? Malah ngomong di Facebook, ngomong di Twitter, menjelaskan pada majelis. Lo tahu nggak? Gue kan orangnya baik ya. Gue kan nggak gitu ya nggak. Kata Allah, aku kecewa padamu. Ku sengaja ku berikan musibah, artinya kejadian, agar kau sujud. Lalu dalam kesunyian kau menghadapiku, malah engkau berkoar-koar. Aku tidak ada tempat lagi di sisimu. Kau terlalu penuh dengan kebenaran-kebenaran. Angkat tangan. Istighfar. Mulai sekarang, kalau kau difitnah, biarlah. Difitnah oleh suamimu, biarlah. Difitnah oleh istrimu, biarlah. Nikmatilah penderitaan itu. Nikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas. Maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Sayangnya penderitaan itu identik dengan kemiskinan dan kehinaan. Sehingga orang tidak ada yang mau hidupnya menderita. Padahal penderitaan adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa bilang Nabi Muhammad menderita? Siapa bilang Isa hidupnya menderita? Kau lihat saja dia menderita, dia bahagia.
Karena kekasih-kekasih Allah sudah tidak bisa membedakan antara penderitaan dan kebahagiaan. Yang dia lihat di antara keduanya adalah Allah. Allah, dia ikhlaskan itu semua. Makanya nanti kita akan berdoa, ya Allah, siapa yang menderita di sini? Ikhlaskanlah atas apa yang dia deritanya. Siapa yang sakit di sini? Sakitlah atas keikhlasannya agar dia bisa menyebut ridhonya Allah. Lalu ikhlas itu apa, Pak? Ikhlas itu adalah menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Biarin mah, kita ikhlasin, nanti lihat Allah balas. Itu bukan ikhlas, itu nyuruh-nyuruh Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa yang kita lakukan, kita niatkan hanya kepada Allah. Seperti Gus Miftah tadi mengatakan, kamu datang ke sini karena apa? Karena Allah atau karena bintang tamu? Karena apa? Saya pun nggak tahu mesti berbicara apa, tapi ikuti terus apa yang Gus katakan. Oh, tentang kemerdekaan. Rabbi sodi wa yassir amri wal ardani syani kahu gauli. Ya Allah, perlancarlah ucapanku ya Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Anda tidak suka lagi dipuji karena pujian hanya pantas dimiliki oleh Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, memumung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Pertemuan ikhlas kita yang berjalan akan dijemput oleh ridhonya Allah. Pertemuan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Insya Allah yang hadir sudah berkah hidupnya. Berkah itu teman seperjalanan dengan kekayaan. Kalau kekayaan menginginkan semua terjadi di dunia. Tapi kalau berkah boleh jadi Anda hidup sederhana. Tapi yang sederhana dan sedikit itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ikhlas itu seperti seorang ibu yang kelaparan 3 hari belum makan. Lalu dikasih donat. Tahu donat bentuknya? Dia sentuh di bibirnya. Baru menyentuh di bibirnya anaknya bangun dan berkata, "Mak mau." Dia berikan anaknya pinggirnya, dia memakan lubangnya. Ikhlas itu seperti Siti Hajar yang ditinggal di belantara kekeringan. Lalu ketika ditinggal, diraihnya jubah Ibrahim. Benarkah ini mau Allah? Atau ini hanya sekedar keinginanmu? Apa kata Ibrahim? Inilah kehendak Allah. Dia ikhlaskan bunda. Apa yang terjadi? Air keluar dari tanah ke... Betul? Air apa itu namanya? Siapa yang lewat diberi. Siapa musafir yang lewat diberi. Yang pergi haji dan umroh diberi. Apakah habis atau masih ada? Jadi apa itu ikhlas? Ibunda, tolong saya bicara pada ibunda. Biar ibunda mengajarkan ini dengan bahasa kalbu, bahasa Indonesia, bahasanya ibu kita. Ajarkan ini. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah memberikan sesuatu yang paling berharga walaupun kita tidak memilikinya. Orang yang seperti itu merdeka. Orang yang seperti itu Ayo, mau merdeka enggak? Punya rumah dipagerin, pasang keamanan, taruh anjing. Merdeka orang begitu? Merdeka orang begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Orang merdeka itu orang yang penuh dengan keikhlasan. Seperti surat Al-Ikhlas. Kita baca surat Al-Ikhlas dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Sodakal. Tuh, merdeka. Itu merdeka. Kul. Orang yang sudah bisa berkata bahwa tiada Tuhan kecuali tempat kita bergantung. Dia yang tidak pernah beranak dan diperanakan. Dia tiada tara, tiada terukur. Jadi kalau di sini ada seorang istri masih menganggap yang memberi nafkah adalah suami, dia belum merdeka.
Kalau ada suami merasa yang menafkahi istri dan anaknya, dia belum merdeka. Justru kalian punya keluarga itulah sumber penderitaan. Karena merdeka itu adalah kau menyintai Allah yang pertama kali kau puja tanpa awalan. Lalu yang maha pencinta, dialah yang menjaga seluruh apa yang kita cintai. Itulah kemerdekaan. Baik, inilah opening sebelum ada perintah lagi dari Gus. Ini ada yang SMS mas, Mbok Masik doang nyanyi, ada gitar. Nah, Pasti kamu bohong. beneran ini ada SMS. Pasti kamu bohong. Bener gak Bu? Pengen maju nyanyi gak? Lah, enggak bro. Ini request. Aku tahu dia bohong, tapi aku minta minum yo. Nah, ya diminum gak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masik doang mau nyanyi, satu album. Aku nggak bisa nyanyi. Oh, bisa yuk, nggak bisa. Wes. Oh, Aku nggak berani berdiri, ada orang tua ya. Oke gini, waktu SMA aku murid paling bodoh. SD nggak naik kelas. Makanya aku peristri nih. Bintang kelas di kelas, tepuk tangan yang ikhlas buat beliau. Luar biasa. Biar agak keturunanku bener. Waktu SMA, aku punya musuh bernama Ibu Endang. Dia guru matematika. Judes, 43 tahun, belum nikah juga. Aku udah berusaha nyontek, nggak diperiksa, sakit hatiku. Gak usah mas. Gak usah. Lalu di depan pacarku dia malu-maluin aku bilang, Bu Endang, ada apa? Aku juga bisa bikin malu kamu. Ini zaman jahiliyah yo. Ya, dulu tahun 85. Mau ngapain kamu? Aku bisa bikin lagu. Tentang siapa? Tentang ibu. Ini lagunya, dengerin. Aku gak bisa main gitar yo. Ini kisah Bu Endang. Bu Endang yang semata wayang. Kalau jalan pinggul digoyang. Tapi sayang 1000 kali sayang. Bu Endang palenya peang. Sampai sekarang belum ada yang minang. Belum ada yang minang. Belum ada yang minang. Alhamdulillah gara-gara lagu ini pas bagi rapot. Rapot saya matematika merah. 85, ini kisah nyata para santri. Tahun 85, 99 saya bikin album. Kaset, tahu kaset? Ada side A, side B, harus 10 lagu, baru 9, produser bilang, Dik doang, cepet lo bikin lagu, 1 lagu lagi, ini kurang, pincang. Aduh saya gak bisa dipaksa ya. Tapi saya ingat lagu Bu Endang. Tapi saya masih belum ikhlas kala itu. Kalau takut Bu Endang lebih terkenal dari penyanyinya. Jadi saya rubah judul lagunya menjadi Konflik Komplek. Apa? Ulangi. Semuanya. Sama lagunya. Di komplek punya kisah. Kisahnya tetangga sebelah rumah. Setiap hari kerjanya hanya marah. Apa memang dia banyak masalah? Kalau banyak masalah kenapa kita jadi susah? Hanya nyanyi kita kena marah. Kita kena marah. Kita kena marah. Bagi ibu-ibu atau santri yang ingin jadi penyanyi, gak bisa vibrasi. Saya punya teknik. Ikutin ya tekniknya begini. Dah jangan bertengkar. Sebentar lagi si komplek dibongkar.
Bagaimana harga tanah sesuai pasar, agar rumah baru kita lebih besar. Ingin ini itu kita langsung bayar, daripada setiap hari berkoar, setiap hari berkoar, setiap hari berkoar. Wah, semuanya sekarang gini ya, temenin saya. Konflik gitu ya. Tua gapat, bikin mata jadi belek, hidung mancung jadi pesek, orang sehat jadi bengek. Memang banyak tenta kebengek. Na 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 na. Pikir udah na 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 na. Istighfar. Na 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 na. Saya suka suara jamaah. Pales tapi berjamaah. Tahun 85, dengerin anak muda. Saya dapat rapot merah, dibenci oleh guru. Tahun 99 saya jadi artis. Berapa tahun itu? 14 tahun. Dan gara-gara lagu Bu Endang saya rubah, saya keluarin album. Alhamdulillah begitu beredar, albumnya tidak meledak. Kata Allah, tunggu, sabar. Nama Allah itu yang ke-99 itu terakhir, sabar. Tahun 2001 ada orang Cina dari Wings Food punya produk sakit panas dalam, namanya ya segar dingin. Dik doang, iya kok. You bisa bikin lagu bisa kok. Awe pingin cepet siap kok. 2 kali jadi ya. Berani. Saya mikir lagu apa, ingat lagu Bu Endang lagi. Oh, deritanya panas dalam, badan lelah, serba geras, serba ogah. Cari obat takut salah tambah parah. Akhirnya ku temukan yang makin oke dah. Segar dingin ada vitamin C-nya. Segar dingin diminum langsung bekerja. Langsung dingin, langsung segar, istimewa. Wow. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Magic doang, luar biasa. Tepuk sekali, tepuk setengah, tepuk 2,5. Majelis paling khusyuk. 2001 demi Allah tanpa keriaan saya dibayar 45 juta. Saya umur 30 tahun, jatuh miskin di kala itu, jendela pun terpasang belum ada kacanya. Ibu saya pergi ke rumah saya untuk menginap, tidak ada tempat buang air besar. Dia harus membuangnya di krecek, dibuang di ilalang. Kala itu saya megang uang 45 juta, saya tanya pada istri tercinta, Bu, dapat uang, apa kata dia? Katanya cita-cita kamu pergi haji di kala muda. Terus berangkat. Ibu kan gak punya apa-apa, berangkat aja. Wow, ternyata pergi haji itu bukan persoalan uang. Tapi seberapa besar cintamu dijawab oleh kerinduannya Allah. Allah cintanya begitu abstrak, tidak struktural. Belum tentu orang yang punya uang terbukti dia berangkat, betul tidak? Tapi kata istriku, berangkatlah. Tiba-tiba aku berangkat naik angkot demi Allah. Bareng dengan orang yang pas mampir ke rumah saya. Terus sampai di jalan, pergi ke sana, ke tanah suci, pulang. Apa yang terjadi Bunda? Istri saya ini ibu rumah tangga. Tidak punya kerjaannya. Begitu pulang, ayo kita pulang naik taksi. Tunggu sebentar. Ayolah kita pulang. Tunggu sebentar, tiba-tiba mobil datang. Mobil siapa ini? Mobil kamu. Bu, sebentar. Saya pergi haji. Saya bawa uang semua. Kamu di rumah cuma megang 6 juta. Ini kamu uang DP? Enggak. Ini dibayar. Dari mana?
Waktu kamu pergi haji, lagunya kan diterima. Terus produsernya menemuiku, minta foto Dik doang kayak apa sih mukanya. Ternyata waktu itu Patrio tahu ya, Eko Patrio ya. Dicalonin tidak diterima. Pas dikasih Dik doang, oke, saya suka dengan orang ini karena bibirnya lebar. Langsung dibayar seharga mobil Kijang. Jadi pergi haji itu cobaannya 3. Saat niat berangkat dicoba dengan segala kesulitan. Kalau lulus, kalau tidak ada ujian, jangan bangga. Di sana kamu diuji. Kehilangan maktabnya, nyasar setiap hari. Alas kaki tidak pernah ketemu, tidak melihat Ka'bah, padahal Ka'bah sudah tidak berjarak. Kalau berangkat tidak dicoba, di sana tidak menemui cobaan. Jangan bangga. Pulangnya kamu pasti pulang anak narkoba, suami menikah lagi. Ya. Angkat tangannya. Tunjuk dirinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang mengangkat tangannya lalu menyatakan kau satu. Mudah-mudahan diberangkatkan pergi haji. Amin. Kita taruh tangan kita di sini, diangkat, jangan setara dengan kemaluan. Kita baca surat cinta. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Kabulkanlah ya Allah. Kau maha baik. Kepel tangannya semua sekarang. Kepel. Yang mau kaya saja ya. Yang di belakang juga ya. Apalagi dekat kuburan angkat. Semua yang mau kaya ikutin tangannya diangkat dan ucapan saya ditiru. Yang mau kaya saja. Ya. Yang gak mau kaya turunin, mudah-mudahan melarat belangsak. Yuk siap? Siap? Ada kamera tuh, ada audio, suaranya harus tegar. Siap? Yang mau kaya ikutin ya. Ingin miskin? Lah. Mau kaya enggak? Miskin dulu. Kalau langsung kaya namanya ngep. Ini gimana Gus? Ayo angkat tangan. Proses. Hidup adalah proses. Ayo. Ayo yang nyender-nyender juga semuanya. Allah maha niat. Ya Basir. Ingin miskin. Yang tegas. Ingin miskin. Mikirin perut. Tangannya di sini, masa perut di sini. Ulang lagi. Ambil Pak gambarnya. Ingin miskin. Mikirin perut. Ingin hidup sederhana. Pikirkan keluarga. Ingin kaya. Kaya hati. Kaya harta. Pikirkan semuanya. Was, dah pilihan pada dirimu. Ingin miskin, mikirin perut. Ingin hidup apa adanya sederhana, pikirin keluarga. Tapi kalau kau ingin kaya hati, kaya harta, pikirkan sesama. Gitu Gus. Udah nyanyi ya Gus? Subhanallah. Lulus? Lulus. Tepuk tangan yang ikhlas. Luar biasa bintang tamu kita malam hari ini. Yuk kita berdoa, alhamdulillah. Insya Allah bulan September akan dihadiri oleh ibu-ibu Nasidaria dari Semarang. Ingat lagunya apa Bu? Jilbab putih. Itu nanti kan. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Jangan pulang dulu, berdoa dulu bersama-sama. Sekalian pamitan, insya Allah besok tanggal 25, saya pamit, insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat,
matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet ya Allah, uripe slamet, matine slamet ya Allah, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Ayo hayatu salam, hayatu salam, mautu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam ya Allah, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, uripe matine slamet, uripe slamet, 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 matine slamet. Doa sabu jagat 3 kali. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun rawuhipun dherekaken Sugeng Kondur insyaallah kepanggih bulan ngajeng. Terima kasih Mas Dik Doang dan istri dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.